Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi zakat, infak, dan sodakoh PSAK 109. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila Sadida NIM 075 dan dua rekan saya, yang pertama Khairul Rahmawadin NIM 074 dan Nareza Lazordi Arafa NIM 098. Ada 5 topik pembahasan untuk presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian zakat, infak, dan sodakoh. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, karakteristik zakat, infak, dan sodakoh. Yang keempat, pengelolaan akuntansi zakat, infak, dan sodakoh. Dan yang kelima adalah komponen laporan keuangan zakat, infak, dan sodakoh. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian zakat, infak, dan sodakoh. Zakat menurut Hafidudin 2002 ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu salah satunya al-barokatu yang artinya keberkahan. Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Untuk infak sendiri berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Untuk sodakoh berasal dari kata sodakoh yang berarti benar, adapun secara terminologi syariah, sodakoh makna asalnya adalah tahqiqu syai'in bisyai'i, atau menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syariat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Istilah-istilah zakat, infak, dan sodako. Yang pertama adalah amil. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, atau sedekah. Dan yang kedua ada dana amil, yaitu bagian amil atas dana zakat dan infak atau sedekah, serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelola amil. Yang ketiga, dana infak atau sedekah adalah bagian non-amil atas penerimaan infak atau sedekah. Yang keempat, dana zakat adalah bagian non-amil atas penerimaan zakat. Yang kelima, infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi maupun tidak dibatasi. Selanjutnya, mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang atau gharim, mu'alaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan amil. Muzaki merupakan individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Dan yang terakhir, istilah nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Macam-macam zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat jiwa atau zakat fitrah. Zakat jiwa atau fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan, lebih utama dibayarkan sebelum sholat Id Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Id maka sifatnya sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Yang kedua, zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Karakteristik zakat, infak, dan sodako. Yang pertama, pengakuan awal. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, sedangkan zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non-kas maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Yang kedua yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai yang pertama pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, yang kedua kerugian dan pengurang dana amil
jika disebabkan oleh kelalaian amil. Yang ketiga ada penyaluran zakat, infak, dan sodako. Di sini zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana. Zakat ini sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas, pengakuan dan pengukuran infak atau sedekah, pengakuan awal. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Yang keempat, pengakuan dan pengukuran dana non-halal. Penerimaan dana non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Sedangkan penerimaan dana non-halal diakui sebagai dana non-halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah. Yang kelima, ada penyajian dan pengungkapan zakat dan infak atau sedekah. Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana non-halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, zakat. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak pada kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima. Kemudian ada kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Kemudian ada metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Yang terakhir, rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban, pengelolaan, dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik. Ada yang kedua, infak atau sedekah. Mengenai hal ini, amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi terbatas pada yang pertama ada metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. Yang kedua, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak atau sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, konsistensi kebijakan. Yang ketiga, kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas, penyaluran, dan penerimaan. Yang keempat, keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan jumlah presentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud dari huruf D diungkapkan secara terpisah. Kemudian pembahasan mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sodako. Di sini dalam pengelolaannya, dana infak khususnya OBZIS, organisasi pengelola dana zakat, infak, dan sodako, memisahkannya dengan dana zakat dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam proses pencatatannya, pengelolaan dana infak dan sodakoh menggunakan sistem akuntansi dana, seperti halnya dana zakat. Laporan keuangan sendiri disajikan antara lain memuat dua, yaitu sumber dana infak dan sodako baik material maupun non-material, serta laporan penyaluran dana infak dan sodako, penyajian informasi, pemanfaatan dan
pendayagunaan dana infak dan sodako. Di sini mengenai sumber dana infak dan sodako, baik material maupun non-material, yaitu penekanan jenis dana infak diketahui dari niat atau tujuan donaturnya, sehingga pengelolaan dana ZIS perlu menanyakan kepada donatur tentang tujuan diberikannya dana tersebut. Bahkan tidak jarang donatur mengikrarkan bahwa dana infak yang diberikan dialokasikan untuk tujuan khusus. Misalnya, infak untuk fakir miskin atau untuk pendidikan anak yatim. Tentunya pengelola ZIS perlu merinci sumber secara detail sehingga publik juga mengetahui tentang sumber daya yang diperoleh oleh OBZIS tersebut. Kemudian ada laporan penyaluran dana infak dan sodakoh menyajikan informasi pemanfaatan dan pendayagunaan dana infak dan sodakoh. Di sini mengapa ada hal tersebut? Karena sifatnya lebih fleksibel dibandingkan dana zakat. Maka penggunaan dana infak bisa difokuskan untuk kepentingan yang bukan menjadi bagian dari pendayagunaan dana zakat seperti pemanfaatan untuk pendidikan guru-guru, TPA tentunya yang punya komitmen untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Pengelola dana infak perlu memprioritaskan donatur dengan akad muqayyadah, yaitu amanah untuk menyalurkan kepada sektor yang ditunjuk oleh donatur. Untuk komponen-komponen laporan keuangannya itu ada 1. Neraca laporan posisi keuangan, 2. Laporan perubahan dana, 3. Laporan perubahan aset kelolaan, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Berikut contoh laporan posisi keuangan. Di slide ini laporan posisi keuangan tidak jauh beda dengan laporan posisi keuangan pada umumnya. Yang ada aset tetap dan bank, dan di sebelahnya ada kewajiban saldo dana. Mungkin yang pada laporan posisi keuangan pada umumnya mungkin ini dianggap sebagai modalnya. Berikut contoh laporan perubahan dana. Dalam contoh tersebut kita bisa lihat sumber dan pengeluaran saldo dana. Terdapat dana zakat, dana infak, dana amil, dan dana non halal. Semuanya jelas tertera di perubahan saldo dana tersebut. Sekian dan terima kasih.